Aku adalah seorang anak perempuan dewasa yang kini menjadi mahasiswa. Aku tumbuh di lingkungan keluarga yang tidak sehat semenjak beberapa tahun terakhir. Dan selama itu, aku kehilangan kasih sayang utuh, kehilangan nafsu makan, bahkan beberapa kali kehilangan alasan untuk tersenyum. Mungkin kalian kebingungan, kenapa kisahku menjadi seperti ini? Baiklah, akan kuceritakan dengan singkat. Dahulu, jauh sebelum aku dilahirkan, kedua orang tuaku adalah dua orang yang amat saling menyayangi satu sama lain. Mereka memilih untuk segera menikah karena sudah sangat yakin pada pilihannya. Mereka pun menyampaikan niat baik tersebut kepada keluarga masing-masing. Sampai akhirnya menetapkan tanggal sesuai kesepakatan kedua keluarga. Hingga hari pernikahan pun tiba. Awal-awal menjadi pengantin baru membuat keduanya sangat bahagia. Menjalani kehidupan yang lebih indah dari sebelumnya. Setahun kemudian, aku lahir ke dunia ini. Kehadiranku membuat cinta mereka semakin bersemi indah. Kehadiranku menjadikan kondisi rumah semakin hangat. Rumah dan segala isinya membuat banyak kenangan tentang kami. Betapa bahagianya. Kebahagiaan itu semakin lengkap ketika aku akhirnya menjadi seorang kakak yang punya adik perempuan cantik sepertiku. Sebagai seorang anak perempuan, aku dan adikku merasa sangat beruntung karena kami memiliki sosok ayah seperti orang tua kami. Papa yang amat sangat peduli, tak hanya kepada kami, tapi juga kepada keluarganya, kepada tetangga, bahkan kepada beberapa orang yang menurut kami asing baginya. Dia merupakan papa yang sangat baik, membantu semua orang yang butuh pertolongannya, menolak semua pemberian berupa ucapan terima kasih dari orang-orang yang telah ditolongnya. Karena kata papa, ia ikhlas, hanya membantu sebisanya kok, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Papa pandai dalam banyak hal. Beberapa masalah yang menurutku sulit dipecahkan, ia mampu mengatasinya dengan baik. Ia juga lihai memperbaiki beberapa barang yang sudah tidak layak pakai dan mampu merubahnya menjadi sebuah benda baru yang sangat berguna. Salah satu kelebihan papa yang sering aku pamer kepada teman-temanku adalah ia seorang papa yang punya stok kasih sayang yang banyak banget. Ibaratnya, meski dibagikan tiap hari hingga tiap menit kepada kami, kasih sayang itu tak pernah berkurang. Ia benar-benar menjadi papa yang sangat penyayang. Di belakang, terlebih di depan kami. Hingga pada suatu hari, ada sesuatu yang terjadi pada kedua orang tuaku.
Aku tidak tahu persis siapa yang memancing keributan lebih dulu, atau siapa yang tidak bisa menyelesaikan dengan baik masalah ini. Kejadian itu mengakibatkan adanya sebuah perubahan besar pada keluarga kami. Suatu kejadian yang membuatku seakan kehilangan sosok papa yang kukenal dengan sangat baik ini. Hari itu terjadi begitu saja. Aku yang tengah menjalani rutinitasku sebagai siswa di sekolah, tiba-tiba dapat kabar bahwa salah satu orang tuaku memilih pergi dari rumah. Dan kalian tahu, aku mengetahuinya dari siapa? Dari papa. Betapa terkejutnya aku atas berita yang baru saja aku dengar langsung darinya. Serapuh mungkin atas kabar buruk hari itu. Aku yang tak bisa ikut berkomentar banyak, hanya mampu menangis, mengamuk, bahkan memilih ruang untuk diriku sendiri dalam beberapa hari ke depan. Aku yang memilih pergi tanpa kabar apapun dari papa atau mama, yang hanya menyampaikan kepada keduanya bahwa aku butuh waktu untuk mencerna dengan baik apa yang telah terjadi. Hari itu, aku tidak tahu harus melakukan apa. Bahkan, aku menolak bertemu dengan siapapun. Kejadian itu seperti sebuah ledakan besar dalam hidupku. Aku yang harusnya sibuk menyiapkan diri untuk menghadapi ujian sekolah, malah tidak bisa membaca buku apapun saat itu. Jangankan membaca buku, untuk mengisi perut yang sudah sangat kelaparan saja aku tidak bisa. Aku hanya menangis berhari-hari. Aku yang tengah membutuhkan dorongan dari keduanya, dipatahkan hatinya. Aku yang punya impian sama seperti seorang anak pada umumnya, ingin melihat semuanya berjalan baik hingga tua, yang selalu menanti senyum dan tawa pengisi rumah. Namun, kini hidupku dipenuhi tangis seharian. Sembari dalam hati, menyalahkan kedua orang tuaku yang terlalu cepat membuat keputusan. Seminggu kemudian, aku, mama, dan adikku berusaha untuk memperbaiki kondisi rumah agar kembali seperti sedia kala. Namun, semua usaha kami yang dibantu oleh keluarga dari papa tidak menuai hasil apapun. Semenjak hari itu, papa memilih pergi dari kami. Pergi meninggalkan kami bertiga, dan tidak ada keinginan sedikit pun untuk kembali ke rumah. Sebagai anak pertama di keluarga ini, aku selalu berusaha memberontak, berusaha menolak, dan berusaha menyampaikan semua keluhanku kepada papa. Dengan cara menyampaikan berbagai pertanyaan yang berkecamuk di pikiranku. Kenapa, Pa? Kenapa papa memilih pergi? Kenapa kita tidak bisa kembali seperti dulu? Kenapa papa tidak mau lagi menginjakan kaki di rumah? Kenapa? Namun, jawaban yang kuterima adalah selalu dengan kalimat yang sama. Papa bilang, anak-anak papa sudah dewasa. Suatu hari, kalian pasti mengerti. Hingga detik ini, aku masih belum bisa mengerti. Kenapa kalian memilih menyakiti kami dengan cara seperti ini? Bukankah dulu kalian memilih bersama karena saling menyayangi?
bahkan sangat mendambakan kehadiran seorang anak kan dalam pernikahan kalian. Lalu sekarang, setelah aku dan adikku hadir dalam keluarga ini, kenapa justru kami yang harus melalui hidup tanpa orang tua lengkap di sisi kami? Baiklah, jika cinta ternyata memilih pergi dari kalian berdua dan tak menyisakan satupun alasan lagi untuk bertahan, itu pilihan kalian. Aku bisa apa? Tetapi, bagaimana aku menjalani kehidupanku selanjutnya? Bagaimana aku dan adikku ke depannya? Aku tak pernah memimpikan akan menjalani kehidupan yang seperti ini. Kehidupan seorang anak yang orang tuanya memilih hidup masing-masing. Memimpikannya saja tidak pernah, terlebih mengharapkannya. Tidak pernah sedikit pun. Semakin dipikir, semakin bingung rasanya. Tak kunjung bertemu dengan jalan keluar terbaik. Ya udah, mungkin inilah kehidupan yang harus aku terima. Yang harus kujalani dengan sukacita, meski berpura-pura bahagia. Karena hidup tetap harus berjalan kan? Waktu tetap berputar, yang gak pernah ngasih kita jeda untuk berpikir lebih lama. Tidak juga memberi pilihan yang selalu sesuai harapan kita. Dan kalau ini terus-menerus dipertanyakan, entah kapan akan menuai akhir yang diharapkan. Entah kapan aku akan dapat jawaban yang kuinginkan. Juga kapan cerita ini berakhir bahagia kembali. Saat ini, kami seolah menjalani kehidupan seperti biasanya. Berusaha merasa baik-baik saja tanpa kehadiran papa di rumah. Berusaha untuk menerima bahwa ternyata ini cobaan Tuhan yang memang diberikan kepada kami karena Tuhan tahu kami kuat. Kami pasti mampu melaluinya. Berusaha tegar dari hari ke hari. Karena kami sadar seberapa besar pun usaha kami untuk memperbaiki, semuanya akan sia-sia. Cukup meyakini bahwa setiap kejadian pasti menyimpan hikmah terbaiknya. Aku tahu ada luka yang kalian sembunyikan di hati masing-masing. Aku tahu ada alasan kuat di balik kejadian ini. Dan aku juga tahu, Papa dan Mama punya kesalahan masing-masing yang sulit untuk saling memaafkan. Benar begitu bukan? Ya, aku hanya menebak. Karena kalian juga memilih untuk tidak mengutarakan dengan jelas kepadaku. Tapi aku yakin bahwa keputusan yang telah kalian ambil adalah yang paling baik menurut kalian. Kuharap juga merupakan pilihan yang baik bagiku dan adikku satu-satunya. Aku mengikut atas keputusan itu. Aku tidak akan bersikap egois lagi. Karena aku tahu itu tidak akan mampu menyelesaikan apapun. Satu pesanku, jika memang lukanya semakin melebar tanpa bisa dicegah lagi, lalu putuskan dengan segera bahwa kebahagiaan itu pun adil bagi kami. Jika pada akhirnya kita memang tidak bisa lagi bersama, tolong kembalikan kasih sayang utuh yang dulu kami terima. Tolong yakinkan kami bahwa sekalipun kalian tidak bersama lagi,
Kalian tetap akan menjadi dua orang yang selalu berada di sisi kami. Menjadi tempat kami pulang. Dan menjadi sandaran ketika beberapa kejadian terlalu berat untuk kami hadapi seorang diri. Dan tolong, kembalikan Papa yang kukenal dulu. Papa yang kemarin. Papa yang selalu mendahulukan kami, anak-anaknya, dari orang lain, terlebih orang asing.